Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lanjutkan praktikum mandiri kita. Kali ini kita akan menguji coba penggunaan cout, tapi kita pakai variabel char ya. Coba kita praktekannya. Ya, sebelumnya tidak lupa kita harus menggunakan include iostream ya. Include iostream. Maaf ya, suara agak serak sedikit. Kemudian using space s ya, ini sebisa mungkin kalian harus ini ya, jangan dibiasakan copy paste ya, karena ini nanti akan dihafal ya, harus dihafal. Kemudian main, oke, ini return 0, kemudian tutup ya. Ya, isinya saya akan membuat variable char ya. Ya, char misalnya saya mau pakai variable a dulu ya. Ya, variabel a ini isinya adalah, ya, saya mau beri dia isian selamat datang ya. Oke ya, sebelumnya kalau kita pakai variabel char itu sebisa mungkin kalian pakai tanda kutip selamat datang ya. Oke, jangan lupa titik komanya menandakan ini perintah ya. Selanjutnya saya mau cetak a ini ya. Saya mau cetak si a ini, variabel a ini ya, saya gunakan cout a ya, lalu selesai. Oke ya, kita jalankan programnya. Oke, di sini terdapat error sedikit ya. Ya, katanya charnya itu salah. Seharusnya kita menulisnya char kemudian bintang. Kita menulisnya char bintang. Oke, coba kita coba. Oke, sudah ya. Jadi tadi ini katanya kita mau lakukan pencetakan untuk variabel char, di mana variabel char yang dimaksud sini adalah variabel a ya. A itu isinya adalah selamat datang ya. Oke ya, jadi kita lanjut lagi. Berikutnya saya mau mencoba menggabungkan, atau saya mau pakai dua variabel ya. Kali ini saya akan buat variabel baru, namanya variabel b ya. Variabel b ya, di sini ada ini ya, ada kendala ketika kita ingin menggabungkan. Ini kan biasanya kita gabung saja di sini ya, a, b, tapi setelah saya coba itu tidak bisa ya. Jadi katanya kita harus coba mendefinisikan lagi di sini char bintang kemudian b di koma ya. Nah, kemudian b nya itu saya mau masukkan ya, selamat datang, ini saja mahasiswa baru ya, mahasiswa baru. Oke ya, kalau sudah saya mau tambahkan ini selamat datang, kemudian saya lanjut dengan kata mahasiswa baru ya. Berarti saya bikin cout nya itu sebanyak 2 ya, cout a dan cout b ya. Oke, di sini sudah ya. Ya, ini belum terlalu bagus tampilannya. Di sini katanya ada sedikit ini ya, spasinya tidak ada ya. Jadi kalian bisa lakukan manipulasi ya. Kalian ya, ini saja spasinya bisa kalian letakkan di sini. Yes. Oke. Ya, selain kalian ubah taruh spasinya di sini, sebenarnya kalian juga bisa lakukan yang seperti ini ya.
kalian juga bisa lakukan seperti ini kembali seperti semula. Kemudian di sini ada spasi ya, kalian buat spasinya di sini ya. Caranya ya buat saja karakter kosong ya. Ya artinya ada isinya sini tapi karakternya kosong ya, tapi bisa kita sebut ini tidak ada sini, tidak ada sesuatu di sini. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian buat karakter kosong, ini karakter kosong itu nanti terbaca di sini. Ya, jadi yang ini yang kosong tadi ini adalah ini ya. Ya, bagaimana kalau misalnya kita mau lebih persimpel lagi atau ini kan panjang ya. Kita bisa buat dia sesimpel mungkin. Ya, ini kan tadi terdiri dari 3 cout ya. 3 cout ini kan banyak ya. Kalian bisa lakukan penggabungan ya. Cara menggabungkannya kalian buka saja ini cout-nya masing-masing. Cout-nya ini juga kalian buka. Ya, kalau sudah ya ini kan kita mau gabung ya. Ya, kalau mau digabungkan kalian cukup saja seperti ini. Ini juga kalian gabung di atas. Ya, ini titik komanya dihapus saja ya. Ini juga dihapus, jadi titik komanya nanti berada di akhir ya. Ya, kalau seperti ini artinya kita pakai satu cout tapi kita sudah menggabungkan semua variabel A, variabel B dan karakter kosong tadi ini. Ya, jadi ya ini ya, untuk lebih menyederhanakan kita membuat cout, kita cukup satu cout saja yang digunakan, lalu kemudian kita sambung ya, kita gabungkan antara A dan B ya. Untuk menggabungkan itu jangan lupa kalian harus tetap pakai tanda ini ya, lebih kecil ya. Ya, kalian harus pakai tanda ini, tapi kalian cukup pakai satu saja di out ya. Oke, kalau sudah kalian bisa cetak. Oke ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya contoh lainnya. Sekarang kita mau membuat program yang fleksibel ya, lebih fleksibel, atau kita mau programnya itu kita isi sendiri ya, atau dia berlaku umum ya. Dia berlaku umum, atau kita mau menggunakan program inputan ya. Inputan itu maksudnya ya, jadi isi dari program itu tergantung apa yang kita input ya. Jadi kalau kita input misalnya prodi aktuaria tadi ya, saya masukkan aktuaria, jadi nanti yang tercetak selamat datang mahasiswa baru aktuaria. Tapi kalau saya input itu nilainya apa, pendidikan biologi, berarti nanti di sini tertulis selamat datang mahasiswa baru pendidikan biologi ya. Ya, caranya bagaimana? Caranya kita pakai Cin ya. Cin belum kita perkenalkan sebelumnya ya. Jadi Cin itu gunanya untuk itu tadi ya, untuk membuat program inputan ya. Ya, caranya seperti ini ya. Atau kita coba-coba dulu untuk selain ini ya. Kita mau coba dulu untuk program yang lain ya, yang sederhana lagi ya. Oke, coba kita buat di sini saja ya. Kita mau pakai, saya copy saja ini ya, buat cepat ya. Kalian bisa sebenarnya copy paste ya, tapi kalau misalnya untuk melatih kalian punya mengetik ya, ya sebisa mungkin jangan pakai copy paste ya. Ini kan bisa saja saya ganti semua ini dengan ya, saya ganti sama ini ya. Ya, saya mau membuat program inputan sederhana. Contoh, saya mau pakai int a. Ya, saya mau pakai variabel a ya. Kemudian a-nya itu adalah integer ya. Ya, saya mau pakai cout, kemudian di sini ya. Di sini ada kata perintah untuk memasukkan ya. Ada kata perintah untuk memasukkan, contoh ya. Ya, sini saya mau mengatakan kalian bisa tulis sembarang sini ya. Tapi saya mau tulis di sini masukkan nilai A ya.
Oke ya. Kemudian titik koma ya. Masukkan nilai A, titik koma, kemudian si in. Ya, jadi si out ini si in ini tidak boleh berdiri sendiri tanpa si out di atasnya ya. Jadi si in ini atau cin ini selalu ada setelah si out ya. Ya, saya membuat si in, jangan lupa kodenya itu dia lebih besar ya. Ya, bedanya dengan si out tadi ini lebih kecil. Kalau si in ini lebih besar ya. Oke, kita coba untuk si in, kemudian A ya. Ya, kenapa A? Karena saya memasukkan nilai variabel A ya. Kemudian titik koma. Ya, sekarang A-nya sudah tersave. Ya, A-nya sudah terinput ya. Ya, langsung saja kita, kalau A-nya sudah kita input, saya mau A-nya itu saya tampilkan ya. Si out, kemudian A ya. Ya, A. Oke. Sudah ya. Kalau sudah, coba kita lihat ya. Oh, kok error ya? Katanya ada error sebelum. Oh ya, sorry ya. Di sini ada titik koma ya. Nah, ini ya, kita bisa lihat errornya dari sini saja ya. Oke, kalau sudah yang ini ya. Ya, terkadang ada namanya error program, bukan error program. Error aplikasi ya. Ya, kalau seperti ini kan sudah terbaca ya linking, tapi karena di sini ada semacam debug ya. Debug itu adalah kesalahan aplikasinya. Ya, katanya ini programnya sudah jalan ya, tapi karena ada program atau debug program ini debug ya. Ya, jadi kalau ada kasus seperti ini kalian copy saja dulu. Kalian copy ini, Ctrl C, kemudian kalian buka baru lagi MinDB-nya. Ya, kenapa seperti itu? Karena MinDB yang tadi kita pakai barusan itu sudah ada kesalahan di situ ya. Jadi kita buka yang baru lah. Ya, kemarin ada yang kasusnya seperti itu ya. Kasusnya itu sudah benar programnya, tapi kenapa masih sering error ya, itu tadi ya. Itu kesalahannya terdapat di aplikasinya ya. Oke, Ctrl V sudah. Lalu yes. Nah, itu ya. Oh ya, sorry ya, masukkan nilai A. Seharusnya untuk lebih baiknya lagi, saya seharusnya menuliskan di sini A sama dengan ya. Supaya lebih jelas ya antara ini A dengan ya inputannya nanti ya. Nah, sorry ya. Oke, yes. Ya, tujuannya apa ya? Supaya lebih cantik ya tampilannya. Ya, saya mau masukkan nilai A ya. Jadi ini kan tadi tujuannya penggunaan program ini supaya programnya lebih fleksibel ya. Jadi nilai programnya nanti itu atau hasil daripada output programnya itu tergantung nilai yang saya masukkan di sini ya. Misalnya di sini ya. Nilai A-nya saya masukkan 5 ya. Ya, kalau saya masukkan 5 kemudian saya enter ya. Enter ya. Si outnya A-nya tadi ini hasilnya 5 ya. Kenapa 5 di sini? Kenapa hasilnya sini 5? Karena tadi yang saya masukkan di sini 5. Ya, sekarang program kita sudah lebih fleksibel ya. Berbeda dengan minggu lalu ya, pertemuan yang lalu itu A-nya masih kita tuliskan di program kita ya. A-nya masih kita tuliskan di sini. Jadi kemungkinan pasti jawabannya itu saja ya. Kenapa? Karena dia programnya tidak fleksibel ya. Fleksibel itu artinya bisa berubah-ubah ya. Ya, jadi ya misalnya oke, kita mau jalankan lagi ya, masukkan nilai A. Kalau saya tulis di sini 100 kemudian saya enter ya, nilainya di sini 100 ya. Bukan lagi 5 ya. Jadi nilainya tergantung dari
berapa nilai inputan yang saya masukkan sebelumnya ya. Karena saya masukkan 100, berarti di sini nantinya 100 ya. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Ya, dan ini ya, masukkan nilai A, sin A. Ya, ini belum terlihat lebih jelas ya. Atau kalau mau lebih bagus, coba saya tambahkan siot di sini ya. Angka ya, sorry, supaya lebih kelihatan ya. Angka yang saya masukkan tadi itu adalah angka ya, itu ya, ada semacam kata seperti itu untuk melihat perbedaannya ya. Karena di sini saya masukkan ini ya, lebih kecil ya. Saya kan tadi kalian kan tadi sudah ini ya, sudah mengerti menggabungkan apa namanya beberapa siot menjadi satu siot. Jadi untuk ini saya bisa pakai sekarang ya. Oke, ini sudah ya. Jadi sebenarnya ada dua siot sini ya. Siot yang pertama adalah ini, siot yang kedua adalah ini ya. Ya, setelah saya gabungkan itu modelnya jadi seperti ini. Oke, kita cetak saja ya, ini ya. Masukkan nilai A ya. Saya masukkan nilai 45, kemudian kalian klik enter ya. Ya, jadi ada lagi semacam siot ya, atau ada kata-kata yang mengatakan angka yang saya masukkan tadi itu adalah angka 45 ya. Ya, ini fleksibel ya. Jadi kalau saya masukkan sini 45, ya di sini juga nanti akan berubah jadi 45 ya. Ya, kalau saya masukkan di sini A-nya tadi 100, jadi nanti di sini angka yang saya masukkan tadi itu adalah angka 100 juga ya. Ya, program kita lebih fleksibel. Ya, coba kita kemarin kita apa namanya program yang kita jalankan itu tambah-tambah ya, tambah kali kurang bagi ya. Ya, coba kita aplikasikan di sini. Oke, kali ini saya menggunakan dua variabel ya, A dan B. Oke, ini saya tambahkan saja A, B ya. Ya, saya buat lagi. Ini kan tadi untuk A ya. Ini tadi untuk menginput nilai A. Sekarang saya mau buat lagi untuk menginput, sorry ya. Seperti ini. Saya Ctrl C. Ya, lebih mudah ya. Ctrl C dan Ctrl V ya. Ya, ini kan tadi A-nya. Ya, saya mau ganti ini, saya mau buat ini untuk B ya. Nah, A-nya program inputan A dan B-nya sudah jadi. Ya, saya mau jumlahkan dia ya. Saya mau bagus ya. Ya, saya mau nanti sini jadikan C itu adalah penjumlahan antara A tambah B ya. Jangan lupa titik koma. Jadi A-nya nanti di sini kalau sudah diinput, B yang sudah diinput, sudah ada nilainya semua, baru kemudian saya jumlahkan, dan C itu adalah variabel penjumlahan antara A dan B. Selanjutnya saya mau cetak C ya. Ya, cetak C kalian lebih bagus gunakan dulu kayak apa namanya. Kalian bisa buat seperti ini ya. Penjumlahan nilai keduanya adalah ya, lebih bagus kalian punya siot ya. Ya, jangan lupa kalau mau menggabungkan ya lanjut saja seperti ini. Kalian cetak C ya. Oke, C-nya tadi saya lupa masukkan sini ya. Jangan lupa ya. Jadi semua variabel yang kita pakai di bawah ini sebisa mungkin kalian definisikan juga di atas ya. Oke, penjumlahan nilai keduanya adalah C. Oke, yes. Nilai A, misalnya nilai A-nya 3, oke. Nilai B-nya 2. Enter lagi. Nah, penjumlahan nilai keduanya adalah 5 ya.
Ya oke, berikutnya coba yang lain lagi. Kalau saya masukkan 10, enter. Kalau saya masukkan 20, enter. Nilainya, penjumlahan nilai keduanya adalah 30. Lebih fleksibel ya, fleksibel karena nilainya berubah-ubah ya. Oke, kemudian kalian mengerti ya. Oke, bagaimana kalau misalnya saya mau lebih apa namanya? Ini kan tadi C-nya A tambah B ya. C-nya tadi A tambah B. Ya, ini kalian bisa ubah lagi ya. Bagaimana kalau D itu A kali B, A kali B. Ya, E-nya itu adalah A bagi B. Kemudian F-nya itu adalah A. Sorry, ini bagusnya A kurang ini kali ini A per B. Ya, penjumlahan nilai keduanya adalah saya mau ubah ini ya. Sini saya mau tulis saja A tambah B ya. Jadi apa yang saya tulis di sini itu nanti akan tampil di outputnya ya. Oke ya, jadi kita modifikasi lagi kita punya tampilan akhirnya atau si outnya. Ya, kali ini saya mau buat seperti ini ya. A tambah B itu C ya. Oke, kemudian saya buat si out lagi supaya ini tidak terlalu panjang ya. Saya mau buat si out lagi. Kali ini A ya, tulisannya itu A kurang B. Sorry ya, jangan lupa kalian pakai ini kan harus ada sama dengannya. Kemudian di sini tulisnya spasi ya supaya agak bagus. Spasi nih. Ya, berapa nilainya di sini? A kurang B tadi itu saya peroleh nilainya dari D ya. D ya, berarti di sini tertulis D titik koma. Berikutnya Cout. Kemudian di sini saya maunya A kali B sama dengan spasi ya. Kemudian ini baru E ya. A kali B itu nanti hasilnya saya ambil dari E ya. Diambil dari E. Berikutnya Cout A bagi B ya, sama dengan kemudian di sini nilai A per B itu saya ambil nilainya dari F ya. Nah, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Oke, karena nanti saya khawatirnya nanti kalian akan mendapatkan nilai koma ya. Jadi saya mau ubah ini ya, jangan integer lagi ya. Kalian ganti ini dengan float ya. Nah, ini berlaku untuk koma ya. Ya, ini karena saya tambahkan tadi variabel baru D, E, dan F. Jadi saya tambahkan sini D, E, F, Oke ya. Ya, programnya sudah agak panjang. Ya, ini untuk melatih cara membuat program kalian. Semakin panjang sebuah program, ya, semakin susah. Eksekusi, yes. Oke, nilai A masukkan. Saya mau masukkan nilai 4. Ya, saya mau masukkan nilai 3 ya. Ya, A-nya 4, B-nya 3. Jadi secara otomatis A-nya itu sudah tersave di programnya bahwa A-nya nilainya 4, B-nya nilainya 3. Ya, kalau kalian enter, ya jadilah dia ya. A tambah B katanya itu adalah 7, A kurang B itu adalah 1, A kali B itu 12, A per B sama dengan 1,333. Kok tidak ya mau diperbaiki lagi tampilannya. Kemarin kita sempat perkenalkan namanya endel ya. Endel itu adalah inline atau baris baru. Saya tambahkan saja di sini ya. Jadi ya, kalian lihat saja ya. Ya, katanya A tambah B sama dengan 7 ini kan baku dempet sekali ya. Jadi kalian kasih baris baru di sini.
Ya, berarti di sini ada semacam baris baru. Kalian tambahkan lagi saja seperti ini. Kemudian ENDL ya. Nah, ini juga kalian tambahkan ENDL. Ini juga ini kalian tambahkan ENDL supaya ada baris baru. Ini perlu tidak? Ini tidak perlu ya. Oke, kalian eksekusi lagi. Oke, nilai A nya tadi 4, enter. Nilai B nya tadi 3, enter lagi. Nah, sudah lebih bagus dari sebelumnya. A tambah B sama dengan 7 ya. Jadi A tambah B sama dengan ini saya tadi tulisnya di sini ya. Jadi apa yang kalian tulis di sini itu pula nanti yang akan tampil. Sorry, mana hasilnya ya? Oh ini. Oh itu pula ya. Apa yang kalian tulis di sini itu pula yang akan tampil di sini. Jadi kalau kalian tulis di sini terserah apa namanya COVID-19 ya, tertulis juga sini COVID-19 ya. Ya, karena saya tulisnya A kurang B sama dengan di sini, ya di sini tertulis A kurang B sama dengan ya. Karena saya tulisnya A kali B di sini, ya tulisnya A kali B dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai yang ada di sini tergantung dari ya ini ya, C-nya tadi kalian peroleh dari A tambah B, D-nya ini ya atau D atau 1 ini kalian peroleh dari A kurang B atau 4 kurang 3. E-nya di sini kalian peroleh dari A kali B atau 4 kali 3. F-nya kalian peroleh dari 4/3 ya atau 1,33 dan seterusnya. Oke, kira cukup ya. Oke, belum ya. Tadi di sini kan ini yang program kemarin ya, tapi saya modifikasi dia sehingga programnya lebih fleksibel karena kita sudah menggunakan program inputan ya. Ya, tadi di sini tadi ada sorry ya. Tadi sebelumnya itu kan kita masuk di variable char ya. Nah, sini ya. Saya mau modifikasi saya punya program ini ya. Saya copy dulu ya. Saya copy ke minjw yang ini tadi ya, yang sudah saya. Ya, saya mau buat baru di sini. Oke ya, jadi ada semacam ini juga ya. Biasanya kalau kita semakin banyak yang kita buka di sini ya, semakin banyak yang kita buka itu biasanya itu tadi ya, ada langsung error aplikasi ya. Jadi kalau mau buka MinGW itu nggak usah banyak-banyak ini ya, nggak usah banyak-banyak kalian buka. Oke, contoh buat yang baru. Nah ini maksudnya tadi ya, tidak usah buka bar yang terlalu banyak ya. Jadi di satu aplikasi ya cukup satu saja program yang kalian buat ya. Tapi tidak apa-apa ini ya, coba saya mau pakai Ctrl C ya. Ya tadi saya mau modifikasi ini saya punya program. Selamat datang mahasiswa baru, misalnya mahasiswa baru C-nya ini nanti saya mau buat seperti ini. C. Oke, saya mau buat dia lebih fleksibel di sini. Nah, jadi mahasiswa baru ya di sini masukkan ini terserah ya, kata-kata ini biasanya lebih umum kita pakai ini ya, masukkan apa sorry atau di sini bagusnya kalian ambil jurusan apa atau ambil prodi apa oke ya, oke bagusnya ada spasinya, kemudian titik koma ya. Ya, saya mau ambil ini sebagai variabel C ya, variabel C ya, ini C. Kenapa C ya, tergantung ya, kalian bisa pakai D, E, F, G dan seterusnya ya. Yang jelas kalian konsisten kan. Di sini saya pakai C, berarti nanti jangan lupa di sini juga nanti C ya. Oke, jangan lupa saya tambahkan dulu C nya itu sebagai variabel char ya atau karakter ya. Char itu karakter ya, char karakter ya. Oke, tadi saya menggabungkan di sini ada penggabungan A dan B ya. Oke, saya mau gabungkan juga untuk C ya. Saya mau gabungkan juga untuk C.
Oke, sebelumnya saya mau ya C. Oke, coba kita lihat dulu ya. Sebelum kita ini ya. Ini yang saya maksud tadi, kalau misalnya di sini terbaca linking, tapi di sini ada debug ya, ada debug itu kesalahan aplikasi ya. Kita copy lagi ini ke MinGW yang baru ya. Nah, itu tadi ya. Makanya kalau buat satu MinGW itu sebisa mungkin satu saja program di situ bilang. Karena kalau saya buat dua tadi ya jadinya gitu. Ini sudah terpakai. Oke, saya simpan di sini program saya jalankan. Yes. Oke, kalian ambil prodi apa? Saya mau tulis aktuaria misalkan ya. Kalau saya sudah ketik, saya klik enter. Oh ya, sorry ya, jadi seharusnya kita pakai apa namanya itu, ini materinya belum sampai tapi tidak apa-apa lah, kita perkenalkan sedikit di sini. Ini namanya materi array ya. Ya katanya ya C20 itu maksudnya ada 20 karakter yang akan kita masukkan nantinya. Jadi kalau seperti itu kita coba dulu ya. C20. Oh ya, sorry. Kalau sudah pakai array berarti kita tidak perlukan lagi yang bintang ya. Jadi sedikit penjelasan bahwa jadi perbedaan char bintang dan char seperti ini ya. Kalau tadi char biasa saja ya, kalau char tanpa bintang itu maksudnya dia hanya mengenal satu karakter saja ya. Jadi hanya huruf saja ya, hanya karakter A, huruf B, huruf C saja, huruf D saja, E saja, dan seterusnya. Tapi kalau kita pakai lebih dari satu karakter seperti tadi ini ya, variabel A tadi, kita menggunakan sekitar ya, ini selamat datang ini berapa huruf ya? 1, 2, 3, 4, sekitar 11 ya, sekitar 11-an huruf. Itu berarti kita menggunakan lebih dari satu karakter. Kalau kita menggunakan lebih dari satu karakter berarti kita pakai di sini char bintang ya. Tapi ada lagi berikutnya di mana kita menggunakan char array ya. Ya, char array itu bisa kita pakai kalau ini tadi program inputan ya. Ya, program yang menggunakan inputan ya kita harusnya pakai array ya, char array. Ya, maksudnya ini C20 ini, C dalam kurung siku 20 itu maksudnya variabel C ini kita mau variabel C ini memuat 20 karakter ya, atau 20 ya 20 huruf ya. Ya, misalnya saya eksekusi coba ya. Oke, sudah terbaca ya. Ya, kalian mau ambil prodi apa? Misalnya saya tulisnya sains aktuaria ya. Ya, sebisa mungkin ini kita tidak boleh lebih dari 20 ya. Ya, tapi kalian bisa pakai yang lebih range yang lebih besar lagi ya. Misalnya kalian pakai C100 dan seterusnya. Ini tidak masalah ya. Misalnya saya pakai sains aktuaria, ketika saya enter kok seperti itu ya. Selamat datang mahasiswa baru sains. Oh, dia tidak baca. Ya, dia tidak baca apa namanya? Spasi ya. Coba saya pakai. Bagaimana kalau saya tanpa spasi, aktuaria saja? Ya, ini lebih bagus ya. Oh, sepertinya dia tidak mendukung kalau dia menggunakan karakter spasi ya. Coba saya ini ya. Ini supaya lebih bagus, saya mau cari di sini ada spasi lagi ya. Supaya ada ini, supaya lebih bagus tampilannya. Kalian ambil prodi apa? Misalnya di sini peternakan misalkan ya. Enter. Oh, tidak ada ya.
dan oh ya sorry ada salah, ini seharusnya ya peternakan ya sepertinya dia tidak membaca. Coba kalau saya menggunakan ilmu peternakan. Oh iya betul ya. Jadi si si char array ini dia tidak membaca eh, karakter spasi ya. Jadi harus kita ambil atau kita akali ya. Jadi kalau misalnya ada semacam spasi itu sebisa mungkin kita hindari misalnya dengan ini ya, ilmu aktuaria ya. Nah, kita pakai spasi yang begini saja ya. Ya itu menunjukkan bahwa di situ ada spasi ya. Oke, ya, saya kira itu ya. Jadi sebenarnya ini materinya khusus nanti materi array, tapi tidak apa-apa kita pakai untuk menguji coba bagaimana penggunaan char dalam sebuah array. Ada penggunaan array dalam sebuah char. Oke, saya kira cukup. Akhir ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.